kalau mengingat kembali ya, yang saat itu sangat terasa adalah bahwa solidaritas orang Indonesia, banyak tweet, banyak Facebook update yang saat itu menyatakan saat inilah kami bangga jadi orang Indonesia gitu. Karena yang terjadi saat itu bukan hanya bukti nyata dari solidaritas rakyat Indonesia, dalam waktu singkat, tidak dikoordinasi secara menyeluruh, tidak ada instruksi, tiba-tiba muncul banyak pos pengumpulan koin di berbagai daerah. Kemudian pada saat sudah hadir di Langsat sini untuk dihitung, kembali sukarelawan pengumpul koin juga kita sebut sebagai sukarelawan koin yang menghitung dalam jumlah yang sangat banyak juga tanpa pamrih dari pagi jam 9 pagi sampai kadang-kadang jam 2, jam 3 malam tidak kenal lelah terus menghitung gitu. Dan itu semua atas dasar apa? Bukan hanya atas dasar ingin membantu Prita, tapi juga atas dasar ingin melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang salah di negeri kita dan kita ingin menyumbangkan dari hal yang paling gampang, menyumbangkan koin atau bahkan menyumbangkan tenaga untuk menghitung, untuk bisa mudah-mudahan tindakan yang saya lakukan ini bisa mengubah sedikit dari hal-hal yang salah tersebut gitu. Misalnya kasus Prita dan Lumpur Lapindo. Ini bagi saya studi yang menarik. Mengapa yang satu relatif sukses memobilisir dukungan, yang satu tidak begitu sukses. Kita tahu kan follower Prita atau yang ikut di sini di Facebooknya ada ribuan. Lumpur Lapindo ya ribuan juga, tapi nggak sebanyak itu. Yang satu berhasil mengumpulkan sekian koin, sekian juta untuk Prita. Yang sini ada mobilisasi bantuan, tapi ya nggak segitunya. Yang ini kasarnya relatif sukses. Yang ini masih belum jelas sampai sekarang. Mengapa terjadi? Nah, pada koin Prita ini, saya melihat ada konvergensi media. Tidak hanya sosial media, tapi juga media konvensional main. Televisi, radio, itu kan, koran. Loh, bukankah Lumpur Lapindo juga begitu? Iya, tetapi ada aspek yang lain. Yang Prita ini, kasusnya itu beresonansi dengan kebanyakan pengguna internet. Jadi saya pikir kalau nggak ada peran dalam sosial media, mungkin tidak ada pencuatan ke media-media juga ya. Kobarkan semangatmu, tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran pasti menang. Angkat tangan kiri kalian. Kalau Anda anti korupsi, Anda berani datang di depan Bundaran HI menyatakan menjadi bagian dari kita. Jadi kalau misalnya Pak SBY datang di sini, kita setuju. Semangatmu, tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran. Mengenai Facebook sendiri, saya sendiri waktu itu buka Facebook aja nggak bisa. Gitu ya. Saya malah tahunya itu dari anak saya, itu ada dukungan Pak, ada dukungan dari Facebooker gitu, 1 juta Facebooker. Nah pada waktu saya meluncurkan buku Go to Hell Koruptor itu Facebookernya yang pertama kali mendesain itu memasukkan program itu kita undang orang Bengkulu itu. Pak sudah 10.000, Selasanya 500.000. Kemudian hari Rabunya 70.000. Oh, Mas Yasin itu datang dah, cerita tentang apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian dia tidak mengira juga seperti itu. Karena apa? Karena ternyata fakta bahwa ada rasa keadilan masyarakat yang teraniaya di situ muncul. Target 1 juta sebenarnya sebuah cita-cita gitu. Walaupun dalam benak awal saya, karena pada saat itu saya punya teman hanya 500 orang, 5.000 aja sudah menjadi luar biasa karena sudah 10 kali lipat dari teman saya yang biasa begitulah.
Tetapi ketika hari pertama saya launching, karena mungkin timingnya yang tepat, mungkin ide dasarnya tepat, atau masyarakat pada saat itu merasakan betapa gregetnya terhadap kasus penegakan korupsi, mungkin mereka mengalami sendiri, keluarganya mengalami sendiri, akhirnya ide yang dimunculkan menjadi menarik. Ketika hari pertama jumlahnya mencapai 30.000, maka saya punya prediksi 10 hari ke depan gerakan 1 juta ini betul-betul tercapai. Dan faktanya kemudian 9 hari ya dari di launchingnya pada saat itu tanggal 29 Oktober 2009, tepatnya jam 14.30 ya, Kamis sore. Pada saat itu hari Sabtu berikutnya itu sudah tercapai di sekitar jam 6 pagi gitu. Nah, ini gambaran bahwa gerakan ini akhirnya menjadi diterima. Karena ya Mas Yasin itu orang biasa juga, seorang dosen di mana di universitas di Bengkulu sana. Dia membuat itu karena dia punya ngerti tentang teknologi informasi. Nah kemudian itu disambut orang lain. Nah kemudian pernyataan tanggal kuncinya di sidang MK tanggal 3 November itu di situ. Itu meningkatkan jauh, orang menjadi tercengang. Kemudian yang hal-hal yang menarik yang saya rasakan bahwa justru ada dari pihak kepolisian pada saat itu, karena isunya cicak dan buaya, pihak kepolisian juga ada yang ikut, dari pihak TNI ada yang ikut. Jadi penegakan hukum yang lain, orang-orang yang mungkin kategori kita tanda petik katakan relatif jujur, ini mereka respon terhadap ini. Dan hal yang luar biasa, ternyata masyarakat WNI yang berada di luar negeri itu ikut bergabung, dan bahkan menjadi spirit baru bagi saya, yang akhirnya jumlahnya itu saya pernah melihat misalnya ada yang dari tengah laut yang ada di kapal-kapal, kemudian bergabung dari negara-negara di Eropa, di Amerika, terutama orang-orang Indonesia yang respon, bahkan orang asing pun itu respon terhadap ini. Kebetulan memang nanti jadi salah satu. Bahkan saya sekarang di mana-mana dikenalnya Pak Bibi Chandra gitu. Bahkan kemarin ada teman juga yang menyampaikan ke saya, dia lihat di salah satu televisi ada kuis Bibit Esrianto, S-nya siapa? Banyak nggak tahu gitu. Nggak tahu. Ada hal yang jadi saya ketemu dengan pertama kali mereka sudah ada keinginan, mereka kontak kepada saat itu Mas Chandra sama Pak Bibit, kontak itu melalui Pak Eri Riana Harja Pemengkas, mantan anggota KPK sebelumnya, periode sebelumnya. Dia kontak melalui saya, kemudian janjian. Kami ketemu itu di daerah Bilangan Jakarta Selatan, bukan di gedung KPK-nya pada saat itu ketemu. Kemudian Mas Chandra begitu respect begitu ya. Jadi hal yang dia ungkapkan pertama kali, saya betul-betul melihat ini sebuah milestone katanya kan, sebuah kejadian luar biasa. Milestone itu kan sebuah kejadian luar biasa yang saya tidak sangka-sangka, kok orang dari Bengkulu gitu yang malah berpikir membuat gerakan ini. Kenapa nggak dari Jakarta bayangan saya gitu, kok orang dari Bengkulu. Ini hal yang dia sampaikan. Dia sampai mengatakan, Bang Usman, saya itu punya hutang sama Bang Usman. Saya bilang kalau hutang harus dibayar gitu loh. Bagaimana cara membayarnya? Mungkin dianggapannya dalam bentuk nilai-nilai rupiah. Saya katakan tidak dengan nilai-nilai rupiah. Saya bilang tidak dengan jasa-jasa barang misalnya. Saya ingin Mas Chandra, amanat orang 1 juta lebih ini, Mas Chandra harus harus lebih serius bekerja untuk memberantas kasus korupsi.